Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini, setelah sebelumnya kita membahas mengenai pembelahan sel, baik itu secara mitosis dan meiosis, maka kita setelahnya akan membahas tentang pembentukan sel gamet. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada gametogenesis, maka seorang mahasiswa harus mengetahui terlebih dahulu morfologi dari bunga agar mengetahui di mana letak sel-sel gamet pada bunga tersebut. Karena dalam satu bunga terdapat organ yang mendukung untuk proses fertilisasi. Nah, bagian bunga ini merupakan bunga sempurna yang mana terdapat pistilum putik dan stamen benang sari. Pistilum memiliki bagian-bagian yang pertama stigma, disebut sebagai kepala putik, dan stilus sebagai tangkai putik, serta ovarium atau bakal buah dan ovulum merupakan sel telur. Sedangkan stamen atau benang sari terbagi menjadi polen, anter, dan filamen. Juga bagian lain dari bunga ini adalah petal atau mahkota dan sepal atau kelopak. Tumbuhan merupakan makhluk hidup. Oleh karenanya, tumbuhan akan membentuk sel reproduksi untuk ia berkembang biak. Nah, pada materi ini, kita akan membahas bagaimana tumbuhan biji tertutup atau angiosperme membentuk sel gametnya atau sel reproduksinya. Gambar yang di kanan ini merupakan gambar secara singkat atau ringkas bagaimana terbentuknya sel gamet betina dan sel gamet jantan pada tumbuhan. Yang sebelah kanan ini adalah anter atau benang sari, dan di sini adalah putik. Maka mereka sel-selnya akan mengalami pembelahan baik itu secara meiosis, lalu kemudian mitosis, dan terbentuk sperma serta ovum, dan terjadilah polinesis. Secara singkat seperti itu. Maka kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari pembentukan gamet jantan. Pembentukan gamet jantan pada tumbuhan biji tertutup diyakini berlangsung melalui dua tahap. Yang pertama, mikrosporogenesis. Yang kedua, mikrogametogenesis. Nah, mikrosporogenesis ini adalah proses pembentukan gamet jantan dalam kepala sari. Nah, pembentukan gamet jantan pada tumbuhan angiosperme terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, mari kita lihat gambar. Di dalam kepala sari, terdapat mikrospora sel induk yang dinamakan mikrosporosit. Mikrosporit Mikrosporosit ini bersifat hapdiploid atau 2N, yang kemudian ia mengalami pembelahan secara meiosis. Meiosis 1 menghasilkan dua anak. Kemudian dua anak tersebut akan membelah lagi pada meiosis 2 dan membentuk 4 sel anak mikrospor yang bersifat haploid. Kemudian, 4 sel anak tersebut terdiri dari dua inti serbuk sari dan dua inti generatif. Kemudian, dua inti serbuk sari akan memasuki proses mikrogametogenesis, di mana inti serbuk sari tadi membelah secara mitosis, membentuk dua sel sperma. Lalu, pembentukan gamet betina. Kembali kita lihat pada gambar, pembentukan gamet betina terjadi pada dua tahap, yaitu megasporogenesis dan megagametogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan gamet betina dalam ovula ovarium atau bakal buah. Megasporogenesis berlangsung dalam beberapa tahap sebagai berikut. Di dalam bakal buah atau ovula ovarium ini terdapat megaspora sel induk, atau kita sebut sebagai megasporosit yang bersifat diploid. Nah, megasporofit ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan akan menghasilkan dua sel anak.
Kemudian kedua sel anak ini akan membelah lagi pada meiosis 2, menghasilkan 4 sel megaspora yang bersifat haploid. Namun, 3 megaspora akan mengalami degenerasi atau mati, dan hanya ada 1 megaspora yang masih hidup, atau surviving megaspore, yang bersifat haploid. Nah, 1 megaspora ini akan masuk ke fase megagametogenesis dan membelah secara mitosis. Dan megaspora ini akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali, sehingga menghasilkan 8 sel anak, yang salah satunya adalah ovum atau sel telur. Nah, ke-8 sel anak itu adalah 3 antipoda, 2 intipolar, 1 sel telur, dan 2 sinergid, yang kemudian membentuk sel telur. Setelah terjadi pembentukan sel sperma dan sel telur pada tumbuhan, maka yang terjadi selanjutnya adalah polinasi, penyerbukan, dan fertilisasi pembuahan. Ini di dalam ovula ovarium tadi atau bakal buah yang terdapat 8 megaspora. Yang pertama ada 3 antipoda, 2 intipolar, 1 sel telur, dan 2 sinergid. Nah, yang memanjang seperti ini adalah tabung polem yang terdapat inti generatif atau sel spermanya dan inti tabung. Nah, inti tabung ini nantinya akan terdegenerasi untuk membuka dinding ovula ovarium, dinding bakal buah, sehingga ia akan mati dan mengizinkan inti sperma ini masuk ke dalam untuk membuahi sel telur. Lalu sel sperma membuahi sel telur dan terbentuklah zigot. Berikut ringkasan tahapan pembentukan biji. Ini bisa dibaca sendiri, yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Ini tahapannya dari 1 sampai 7 membentuk embrio atau zigot tadi. Sekian materi gametogenesis atau pembentukan sel gamet pada tumbuhan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ke forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.